Tes 1, 2, 3. Tes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Ya, kita sudah kembali beraktivitas kembali setelah berakhir pekan kemarin ya. Dan yuk kita mulai belajar lagi. Oke. Yang mau request silakan ya. Mungkin bidang keilmuannya apa gitu biar kita bahas. Kemarin sempat tertunda, rencananya kita mau membahas jurnal-jurnal Scopus di bidang medis ya. Oke. Jadi kalau untuk bidang medis teman-teman, terutama apa ya, kedokteran, ya pokoknya medis lah ya, yang betul-betul tentang apa ini, kalau medis itu kan dia, contoh kalau apa ya, ini contoh ya, pediatri. Nah ini pediatrik, ini pain, soalnya gini ya, contoh tentang pediatri. Kalau ini coba kita lihat dulu. Nah, ini contoh. Jadi rata-rata jurnal-jurnal medis itu open access ya. Jadi open access itu artinya kita harus membayar ya. Jadi penulis itu membayar untuk bisa mempublikasikan artikelnya di jurnal-jurnal ini. Nah ini jelas sekali, an open access journal. Nah ini yang agak ya apa, saya nggak tahu kalau Anda jurusannya kedokteran ya, itu kan sejak awal memang Anda harus siap dana ya, sejak dari kuliah ya kan, biaya SPP, UKT itu kan udah mahal banget ya. Kemarin saya lihat itu SPP untuk Fakultas Kedokteran ya di sebuah kampus itu kalau nggak salah per semester 22 juta, tapi untuk apa ya, PIP atau apa gitu yang untuk ini ya praktek mungkin ya atau apa saya nggak tahu, itu 500 juta per semester. Oh. Aduh, untuk
SPP aja dalam satu semester itu hampir 500 000 000. Waduh, saya nggak sanggup mikirinnya itu. Tapi artinya kan eh, ketika Anda kuliah di kedokteran saja ya, ketika awal Anda memilih untuk bisa kuliah di kedokteran, artinya kan Anda sudah siap segala sesuatunya ya, siap mental, siap finansial. Nah, artinya ya ya mohon maaf ya bahasanya hanya orang-orang kaya saja yang bisa kuliah di kedokteran gitu kan. Memang uangnya sudah apa namanya? Aman gitu ya. Dan selanjutnya ketika Anda ingin menulis artikel untuk publikasi, ya Anda juga sudah siap gitu kan. Karena ini aduh susah, saya cari jurnal kedokteran ya. Cuma satu aja kemarin itu. Ini ya, Medical Teacher Journal. Nah, ini kalau yang betul-betul medis, tapi ya dibilang betul-betul medis enggak juga ya, karena dia ada sisi sosialnya. Nah, ini jadi jurnal-jurnal medis yang mungkin kalau mau dibilang ya free APC itu adalah yang bersinggungan dengan aspek sosial. Nah, ini contohnya adalah jurnal ini, Medical Teacher. Jadi kan medis ya. Jadi ini medis sebenarnya. Hanya saja dia bersinggungan dengan ini, teacher, dengan pendidikan. Nah, artinya ya pendidikan itu sosial ya. Artinya tidak murni medis gitu loh. Nah, akhirnya apa untuk APC itu dia ada gini, open select. Jadi ada dua pilihan, boleh open access, boleh open access itu artinya untuk bisa apa artikel kita yang terbit itu gratis, bisa di-download secara gratis oleh pembaca kita, tapi kita dikenakan biaya publikasi. Itu open access. Kalau jadi ada pilihan, bisa open access, bisa close access. Jadi kita bisa gratis nggak bayar, tapi nanti biaya publikasinya dibebankan kepada pembaca. Nah, ini ya medical teacher. Kalau yang murni medis seperti ini ya, penelitian tentang pain, tentang apa kemarin itu kami di iRecall ada webinar, kebetulan narasumbernya bidangnya nursing ya atau apa keperawatan. Ini keperawatan kan juga masuk ranah medis ataupun ya medis ya. Dan ini juga agak susah mencarinya. Tapi coba kita lihat. Saya penasaran kalau perawat itu masuk ranah medis atau enggak, nursing ya. Nah, ini coba nursing. Dia kalau masuk ranah medis ya kemungkinan besar juga apa ya open access ya. Ini contemporary nurse. Ini kayaknya jurnal babonnya keperawatan. Oh ternyata ini teman-teman ya. Ternyata apa dia ada pilihan close access ya, yang artinya gratis. Oh ya ini contoh. Coba kita lihat ya. APC-nya berapa? Ini bagus ini. Coba kita lihat. Untuk keperawatan. Ini teman-teman yang di keperawatan, ayo bergabung ya. Nah, contemporary nurse Scopusnya Q2. Ini ada yang Q1 teman-teman. Coba. Ini punyanya organisasi ya, organisasi keperawatan Cina. Ini menarik ya. Ini Q1 ini, hebat juga ya. Wah, ini International Journal of Nursing Sciences. Open access. Wah, ini masalahnya open access ya. Coba kita lihat APC-nya. Oh, masuknya ke Science Direct. Oke. Bentar.
Oh, bagus. Mantap juga nih. Apa durasi untuk bisa untuk ke publikasi atau terbit sejak dari acceptance atau ya accepted ya itu 7 hari. Oh, cepat juga nih. Nah ini masa antara submit sampai accepted itu 122 hari durasinya. Oh, lumayan lama juga ya, hampir sepertiga tahun ya, atau kalau dibagi jadi bagi 30 artinya berapa? 4 ya, 4 bulanan. Lumayan lumayan cepat juga nih, 4 bulan. Tapi coba kalau open access ini kemungkinan besar berbayar ya. Ini coba. Oh ini tipe-tipe artikel yang diterima adalah original research paper ya, review, oke, discussion paper, oke, menarik nih, editorial, oke, menarik. Coba author rights, submission. Kenapa kok selalu open access pilihannya? Mana ini kok nggak ada fee-nya ya? Oh ini. Elsevier has established a number of agreements with funding bodies. Okay. Some funding bodies will reimburse the author for. Oke, jadi ada ini ya, terutama yang open access ya. Oke, boleh. Selanjutnya ada apa nih? Oh, nggak ada ini. Ya, kayaknya sih kemungkinan besar karena ini apa dari judulnya aja udah open access ya, kemungkinan besar ini dia harus berbayar ya. Cuma nggak ada keterangannya di sini. Coba yang ini. Every peer-reviewed research article appearing will be published open access. Oke, iya. Ya, berarti dia berbayar ini teman-teman ya. This means that the article is universally and freely accessible via to provide open access. Ya, jadi memang caranya kayak gitu teman-teman. Jurnal itu mengenakan biaya ya, alasannya bukan kalau ini dia alasannya bukan APC ya, bukan publication charge, bukan, tapi open access charge ya gitu. Ya, jadi karena open access charge maka dikenakan biaya ini 1.000 US dollar. Wah, belum taxnya, belum pajak ya. Pajak saya nggak tahu kalau di ini Cina ya, tapi kayaknya pajaknya pajak Amerika deh yang dipakai. Mungkin ya, saya nggak tahu juga. Jadi kalau ditambah pajak, anggaplah pajaknya 20%, 20% itu 200 dolar ya. Berarti 1.200 dolar. Oh, lumayan ini. Berarti dikalikan rupiah berapa? Rupiah aja anggaplah 15.000. 15.000 kali 1.000 itu 15 juta. Oh, nggak terlalu mahal ya, 15 juta. Atau mungkin kalau mau digenapkan 20 jutaan ya. Oke. Ya, ini untuk jurnal ini ya. Ini yang Q1 ini. Berbayar ternyata. Adanya di ini International Journal of Nursing Sciences. Ya, ini di Science Direct. Oke, terus apa lagi? Ya, ini tadi ya yang contemporary nurse. Coba mana tuh ini? Sebentar. Yang ini ya. Kalau ini contemporary nurse punyanya Taylor and Francis itu kan terindeks Q2 dan nah ini saya yakin free ya. Ini ada, saya suka kayak gini loh. Kalau bisa jurnal-jurnal itu mau baik Anda yang di Indonesia maupun di luar negeri ya. Kalau Indonesia kayaknya bagus ya, dia dituliskan
biaya publikasi gitu ya. Baguslah sejauh yang saya ketahui ya. Kalau di luar negeri ini kadang ya nggak dijelaskan gitu ya. Jadi biaya-biaya itu seperti apa. Nah ini publication charges. Nah, kita harus ke bawah aja. Nah ini publication charges. Nah ini untuk teman-teman yang di keperawatan ya. Contemporary nurse ini bagus ini. There are no submission fees or page charges for this journal ya. Tidak ada biaya submisi. Seharusnya ditambah dengan biaya publikasi ya, publication charge. Tapi nggak apa, artinya tidak ada ya. Kalaupun dikenakan biaya itu kalau open access ya. Kalau open access berapa tadi? Coba nanti kita lihat. Kalau ini tambahan kalau ada gambar ataupun ya gambar terutama ya. Jadi kalau Anda ingin figur yang ada di artikel Anda, di lampiran artikel Anda itu berwarna, ini kena cas ya. Kalau open access-nya berapa ini ya? Kayaknya lebih mahal. Kalau tadi kan $1.000 ya. Belum pajak, belum tax. Coba mana ini open access-nya. Nah ini. Ya, you have the option ya. Jadi ada pilihan. Kalau yang ini tadi beda ya. Kalau Journal of Pain Research ya tentang rasa sakit ya, rasa sakit kemarin apa ya? Ya rasa sakit lah. Ini open access ya. Ini belum kita cek nanti habis ini. Kalau yang contemporaries, Anda kalau ingin open access, ini berapa ini? Will be free to access online email on publishing. Oke. That are not published open select. Oke. Nah ini, you will be asked to pay an article publishing charge, okay, to make your article published. And this cost can often be covered by your institution or funder. Ya, bisa jadi biaya publikasi atau APC ini bisa ditanggung oleh institusi ataupun pemberi dana ya. Di APC, oh harus ke sini ngeceknya. Ada link tersendiri. Bentar ya. Jurnalnya apa tadi? Contemporary Nurse. Kenapa kok nggak bisa? Kenapa ini? Alah, bingung. Ya pokoknya intinya kalau open access ya pasti ada APC atau biaya teman-teman ya. Oke, nah ini ada juga ya Global Health Action. Ini Q1 ya, masih temannya Journal of Pain Research. Ini coba kita cek apa simagonya atau Scopusnya. Q2 ya, Q2. Terus ini yang Global Health Action ini Q1 teman-teman ya, Q1. Tapi ya gitu open access ya. Open access, coba kita cek ini ya. Berapa biayanya?
Oh, ini. The standard article publishing charge APC for this journal is 2,630 US dollars. Wow. 2.630 dolar. Ya, halo Pak Tri. Terima kasih ya. Ini Pak Tri sering support ini melalui komen-komennya di video-video saya. Ya, ini lumayan mahal, 2.630 dolar ya teman-teman. Tapi ini Q1 ya. Ya, kalau Anda bidangnya kedokteran atau keperawatan ya, kalau keperawatan saran saya ke ini aja yang tadi, yang contemporary nurse ya. Ini free APC. Cuma nanti Anda harus baca-baca artikelnya kayak gimana ya. Contoh ini kok open access semua ini. Nggak apa nih. Healthcare Workers Perspectives on Mandatory Influenza Vaccination, a Scoping Review. Ini kan artikel review ya, scoping review. Terus ini, ya jadi nursing itu ranahnya ranah sosial ya. Karena kan merawat manusia. Ya kita kalau interaksi dengan manusia itu ya sosial artinya. Makanya karena bidangnya sosial ya kemungkinan besar free APC. Tapi kalau medis ya, medis ini kan bukan interaksi, tapi kalau kalau medis ini langsung ke ini, coba kita lihat ya. Dalemannya manusia gitu. Nih, identifikasi. Oh, ini review ya. Ternyata juga ada artikel review juga ya di jurnal-jurnal medis itu. Ini guideline, oke. Single center survey. Coba ya kita cek ya. Nih, on post surgical oral opioid delivery. Oh, ini kan operasi ini. Coba ya, saya juga penasaran isi artikelnya kayak gimana. Biasanya kalau jurnal-jurnal medis itu ada ini ya, disisipkan gambar-gambar medisnya. Saya kadang ngeri lihatnya karena itu ya kayak operasi kan, aduh. Kalau di operasi itu kan nanti tubuhnya itu terbuka gitu ya. Nih coba kita lihat. Oh ini kayaknya mesin. Mesin kesehatan ya. Oh ini 43 pasien di interview. Oh, ini menarik ini. Self identified. Oh. So, ini bahasa apa ya? Bahasa orang zaman sekarang kan? Karena yang namanya gender itu nggak bisa orang zaman sekarang kan gitu ya, terutama di barat itu gitu. Jadi identifikasi gender itu berasal dari dirinya masing-masing gitu. Jadi bukan dari orang lain. Ini self identify. Jadi mengidentifikasi diri sendiri sebagai perempuan, oh gitu. Dan laki-laki. Ini agak ambigu jadi ya. Kalau transgender ini gimana dong ini masuknya? Nanti dibilang dia secara biologis laki-laki, tapi mengidentifikasi diri sebagai perempuan. Nah ini dimasukkan ke ranah perempuan. Lah aneh. Badannya aja badan laki-laki gitu ya. Tapi karena dia mengaku sebagai perempuan, nah terus gimana? Ini alat reproduksinya aja kan beda ini tapi nggak tahu ini self identified loh bahasanya. Udahlah biarin lah. Oke. Ya meskipun ini jurnal medis ya, ternyata artikelnya artikel ini lebih ke ini kualitatif kayaknya ya. Oke, jadi belum terlalu medis ini kayaknya. Ini survei. Oh, exploratory survey. Ini metode penelitiannya. Oke, nggak apa. Coba yang lain ya. Seharusnya ada yang betul-betul medis ya artikelnya. Bentar ya.
Ini bagus ini, contemporary nurse ini. Ini menarik ini ya. Teman-teman yang di bidang keperawatan boleh coba nih di apa jurnal ini. Coba penelitiannya nih coba tentang nurses experience, pengalaman perawat dalam asesmen sepsis pre-hospital ya, berarti asesmen sepsis pra rumah sakit. Mungkin saya nggak tahu pra rumah sakit itu artinya sebelum masuk ke rumah sakit mungkin. Ini penelitiannya kualitatif loh. Ini kalau Anda yang nggak suka kuantitatif bisa ini ke kualitatif. Oke, coba saya tadi pengen cari artikel yang medis. Ini apa ini? Ya, medis dan klinis. Nah, ini cross sectional. Ini coba kita lihat ya. Kalau open access itu enak. Kita bisa baca artikelnya secara gratis. Tapi ya kasihan penulis ya. Penulis itu harus harus bayar ya untuk ininya. Ini kok penelitiannya ini ya, metodenya questionnaire survey. Ini review. Nah, ini coba ini. Spinal nerve ligation. Efficacy. Nah, ini migrain. Dan perlu diketahui teman-teman ya, saya bidang keilmuannya bukan kedokteran, bukan kesehatan, bukan medis ya, bukan keperawatan ya. Jadi Anda harus maklum kalau saya tidak terlalu menguasai bidang ini ya. Tapi saya bisa mengarahkan Anda ke jurnal-jurnalnya gitu ya. Itu yang paling penting sih menurut saya. Ya, ini coba kita lihat. Nah, ini loh teman-teman ya Allah. Jadi yang dilampirkan itu ya kayak gini-gini ya. Ini kan kalau di TV ya di blur ya. Ini kayaknya uji coba ke mana ini? Ke tikus kayaknya. Nah inilah kalau jurnal medis itu mengerikan. Itu menurut saya. Kalau orang orang kedokteran, orang kesehatan medis mungkin ya hal biasa ya. Oke, ya jadi rata-rata jurnal medis itu berbayar teman-teman ya, open access. Untuk apa selanjutnya silakan. Artinya apa? Coba Indonesia ada nggak ya di jurnal ini ya? Kita lihat orang Indonesia. Oh ada ternyata. Coba kita lihat dari kampus mana. Ini mohon izin ya Bapak Ibu penulis artikel-artikel ini. Nah, coba kita lihat. Wah banyak ternyata ya. Jadi kalau eh, apa ya penulis atau peneliti dari Indonesia di bidang-bidang medis itu lumayan banyak ya. Nih coba Tantri Maulina dari Universitas Pajajaran. Wah, departemennya Departemen Surgery ya. Maxillofacial and Oral. Wah, luar biasa. Fakultas Dentistry. Dentistry itu kedokteran gigi kayaknya ya. Hebat ini. Ini Maranatha. Wah, Nadia dari Unpad. Ya, ini kalau jurnal-jurnal medis ya ataupun eksak itu penulisnya banyak-banyak. Jarang yang penulisnya cuma satu, itu jarang banget. Karena memang tim ya, tim peneliti rata-rata. Nih coba kita lihat nih, banyak ya rata-rata penulisnya banyak nih. Paling sedikit mungkin berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Empat itu paling sedikit. Karena ya penelitian di bidang medis
itu nggak mudah ya. Jadi perlu banyak. Ini ternyata ada satu orang ini, ya, Thomas Eko Purwata. Coba kita lihat. Ini ada yang 3 orang juga. Ini satu orang ini dari mana ya? Dari Udayana. Wah, luar biasa ini. Dari Bali. Thomas Eko Purwata. Oh, tentang diabetes. Tapi artikelnya udah lumayan lama ini. 2011 ya. Ini apa ini? Aduh, saya nggak paham ini. Ini kayaknya orang-orang di bidang ini aja yang paham ya. Di bidang ini apa ini? Neuropati apa? Ya, ini dokter-dokter ini saya yakin. Ini satu orang ini yang menulis. Luar biasa juga ya. Coba kita lihat. Penelitiannya kuantitatif kayaknya. Karena ada angka-angka ini ya. Mantap. Ya, nggak kalah. Jadi penulis dari Indonesia, peneliti di bidang medis dari Indonesia itu nggak kalah. Jadi dengan peneliti dari luar negeri ya. Nah, ini yang kalau yang terbaru ada dari Duta Wacana Kristen University ya, Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Wah, luar biasa. Ini tadi yang Pak Thomas ya, Dokter Thomas kayaknya. Ini yang apa ini? Oh, ini yang dari Cina. Cina juga banyak ya. Cina itu termasuk kayaknya kontributor artikel Scopus ya terbanyak di dunia. Cina itu. Amerika dan Eropa kayaknya kalah. Kayaknya. ini yang klinis ya. Klinis medis saya nggak tahu apa bedanya klinis dengan medis. Ini, itu aja saya karena ada beberapa teman ya, kolega yang memang bidangnya kedokteran, kesehatan, makanya saya tahu istilah-istilah. Nah, istilah medis gitu ya. Dan bimbingan saya ada yang dari keperawatan ya. Ini dari mana ini? Ini dari Leeds ya, dari Inggris. Oh, luar biasa ini. Omar Koja dari Leeds. Ini kayaknya mahasiswa, ini mahasiswa S3 yang lagi kuliah di sana. Cuma aslinya kalau dari Omar ini kan kemungkinan dari Timur Tengah atau dari mana ya, dari mungkin Pakistan. Ini Umar ini kan nama Muslim. Maaf Pak, saya lupa ikut kelas kemarin. Minggu kemarin ada pembahasannya psikologi. Terima kasih Pak. Oh iya, psikologi belum Mas. Habis ini ya, habis ini kita bahas psikologi. Ini saya mau membahas yang medis dulu. Nah, oke. Analgesik. Nah, ini tadi yang dari Unpad ya. Oke, yang dari mana ini? Dari mana ini sebentar ya. Oh, Unpad juga ini. Fakultas medicine itu apa ya? Obat-obatan. Fakultas medis. Ya, Unpad. Ortopedik. Wah, ini hebat lah dokter-dokter. Saya salut sama teman-teman yang di Fakultas Kedokteran ya. Itu biayanya aja udah mahal ya. Apalagi materinya dan praktiknya. Aduh. Saya ada kawan yang dulu adik kelas gitu ya, ngambil keperawatan ya. Jadi ngambil keperawatan disuruh langsung praktik melihat mayat. Ya, itu saya nggak kebayang itu. Kalau kata adik kelas saya itu pertama kali dia lihat mayat itu muntah. Ya, belum baunya ya. Aduh, saya nggak kebayang itu. Ya, tapi hebat ya, orang-orang hebat ya, orang yang di kedokteran dan akhirnya menjadi dokter ya. Setiap hari berurusan dengan penyakit, dengan manusia, dengan mayat coba. Duh, saya lihat darah aja udah nggak sanggup, apalagi orang ini tiap hari, tiap waktu ya berurusan dengan mayat atau manusia hidup ya, yang operasi itu kan masih hidup tapi udah buka kulit, buka jantung, buka otak. Aduh, luar biasa nih orang-orang di kedokteran ini. Makanya kita harus berterima kasih ya kepada saudara-saudara kita yang mengambil bidang kesehatan kedokteran dan akhirnya bisa menjadi dokter ya. Karena
mereka ini berurusan dengan hidup mati, ya, hidup mati manusia. Ini Desi R. Emril dari Unsiah, Syiah Kuala, luar biasa, neurologi. Ini UGM, wah mantap. UGM ini juga ya orang-orang luar biasa ini. Itu teman-teman ya untuk jurnal-jurnal medis tadi yang keperawatan ya, keperawatan ini sangat saya rekomendasikan ya, kayak contemporary nurse karena ini gratis ya, free APC. Kalau ini kalau yang kedokteran agak susah ya, terutama yang medis, kalau mau mencari jurnal yang gratis ini agak susah. Kecuali ini tadi ya, kalau Anda bukan hanya dokter ya, tapi dosen di bidang kedokteran, bisa ini medical teacher, ini gratis ini. Kalau Anda dosen di Fakultas Kedokteran, yuk kita bareng-bareng nulis ya kalau mau. Karena saya kebetulan bidangnya pendidikan ya, jadi kan kita nanti Anda di bidang medisnya, saya di pendidikannya. Jadi bagaimana mengajarkan medis. Nah, seperti ini kan, seperti Fakultas Keperawatan atau prodi keperawatan itu kan bagaimana sih membuat siswa S1 keperawatan ataupun kedokteran itu siap mental, praktik membedah mayat, kayak gitu. Itu kan juga bagus itu. Jadi gimana? Atau bagaimana pengalaman ataupun pandangan mahasiswa S1 keperawatan atau kedokteran pertama kali mereka praktik membedah mayat. Wah, itu kan itu bisa, itu menarik itu. Ya, itu teman-teman untuk medis, jurnal-jurnal di bidang medis. Ini kayaknya belum ada yang teman-teman di bidang medis ataupun kedokteran keperawatan yang bergabung, dan silakan ya kalau mau ada yang ditanyakan. Nah, kalau tidak ada untuk topik ini, topik kedokteran, keperawatan, medis, ya saya ganti ini. Ini kebetulan ada Mas Buronan. Kemarin lupa tidak ikut kelas. Ya, nggak apa-apa. Rekamannya teman-teman, jadi saya setiap live itu rekamannya itu saya upload ke YouTube. Ya, silakan Mas. Bisa cek YouTube saya, itu sudah ada rekamannya. Ya. Oke, ini saya sebenarnya mau membahas psikologi tadi, tapi karena di Senin kemarin saya sudah janji membahas tentang medis ya, saya harus menepati janji saya dulu ya. Oke, sekarang kita membahas jurnal-jurnal psikologi Mas ya. Banyak sekali. Psikologi itu banyak sekali. Psikologi itu kan masih ranah sosial ya. Sama Mas ya, nama YouTube saya nama media sosial saya itu sama semua. Saya nggak ada yang saya tutup-tutupi ya. Jadi dan saya nggak perlu pakai alias lah. Kalaupun dibilang alias itu paling ya panggilan Uda gitu aja. Itu ya panggilan itu kan bukan alias ya. Ya karena saya orang Minang, jadi saya lebih suka dipanggil dengan Uda ya. Uda Fikri. Nah, tapi kalau nama resmi di medsos saya rata-rata ya Fikri Yanda, Fikri Yanda, Fikri Yanda. Itu nama asli, itu nama KTP. Jadi silakan ya. Anda mau mencari ini namanya media sosial saya semua ya, YouTube, TikTok ya, Instagram, Facebook, kemarin juga ada thread ya, Twitter ya, itu semuanya Fikrianda ya. Jadi nama asli saya semua. Silakan Mas. Oke, kita beralih kepada jurnal psikologi ya. Ini saya berdasarkan permintaan penonton aja. Nih, coba kita lihat jurnal-jurnal di bidang psikologi. Assalamualaikum. Enak bobotnya saya. Ini anak saya baru bangun. Nah, nonton dulu ya. Nanti kita makan, kita mandi. Nah.
Oke. Psychology. Ya, ini teman-teman. Psychology. Coba. Oh, harus ke ini dulu ya. Psychology. Kita sementara masih di Taylor and Francis ya teman-teman ya. Sebelum ke penerbit yang lain ya. Sage, Wiley, Science Direct. Terus apa lagi? Springer ya. Saya kenapa ya nggak tahu ya. Saya lebih suka Taylor ini. Taylor ini sangat rapi, sangat profesional ya. Penataannya juga bagus ya. Dan pakar-pakar itu banyak dia yang menerbitkan artikel di Taylor and Francis ya, jurnal-jurnal yang ada di Taylor and Francis. Oke, ini Mas, yang pertama. Oke, psychology ya. Ada namanya Australian Psychologist. Oke, ini open select. Jadi kalau ada kata-kata open select, kemungkinan besar dia ada dua pilihan, open access dan close access. Ya, artinya kita bisa menerbitkan artikel secara gratis di sini. Gitu ya. Kalau jurnal-jurnal sosial itu bidang-bidang sosial ya, itu rata-rata gratis kok, free APC teman-teman ya. Kalau di Taylor ini ya ada Australian Psychologist, jadi psikologis. Saya agak bingung membedakan antara profesi psikologis dengan psikiater. Saya agak bingung teman-teman. Ini teman-teman yang di bidang psikologi mungkin bisa menjelaskan ya apa bedanya. Apakah psikologis itu payung besarnya, terus di bawahnya ada psikiater, ada siapa gitu ya? Apa begitu ya? Oke, ini penelitiannya karena dia namanya saja sudah Australian ya, Australia, kemungkinan besar penelitiannya dan artikel-artikel yang diterima adalah ini nih. Nih ada aims and scope ya. Jadi cakupan ataupun tujuannya ya. The Australian Psychologist is the flagship journal of the Australian Psychological Society for Practicing Professional Psychologists. Oke, jadi ya banyak ya. Seperti kami di Airicall pun juga memiliki jurnal. Dan tidak sedikit jurnal-jurnal itu awalnya diterbitkan oleh komunitas ya, komunitas profesi. Nah, ini kan profesinya psikologis. Nah, ini coba kita lihat ya. The Australian Psychologist is predominantly Australia focus ya. Jadi kemungkinan apa sebenarnya jurnal ini lebih banyak fokus kepada Australia. Nah, konteksnya konteks. Oh iya, itu mic ambil aja. Nyanyi. Sana, abang nyanyi. Ya, mau nggak bang? Ya, ambil terus. Ya, nanti ya. Nah, sekarang nonton dulu. Nah, jadi kalau Anda mau menulis artikel di jurnal ini, apa ya? Ini orang Indonesia terutama ya, kayaknya apa ya? Takutnya nggak diterima karena belum, nggak ada. Nanti ya, nanti kita beli jajan ya. Ini teh. Nggak ada sayang. Nanti ya. Ya nanti apa beliin aja. Udah habis kan tadi malam abang makan. Tadi yang beli itu yang putih, yang kuning. Iya nanti ya. Apa kerja dulu ya, boleh? Ya, nonton dulu. Ya, jadi kalau Anda dari luar Australia mau mensubmit artikel di jurnal ini, takutnya tidak diterima ya, karena ini mereka fokusnya konteks Australia. Ini contoh ya. Kalau mau lihat Scopusnya, coba kita lihat. Alhamdulillah. Wah, Q1. Bagus ternyata ini. Kalau yang lain, coba kita cek yang lain. Nah, ini ada psikologi. Nah, psikologi itu juga kayaknya ada cabang-cabangnya ya. Jadi psikologi apa gitu ya. Kalau ini psikologi dalam konteks seksualitas. Wah, ini kalau Anda bidangnya adalah seksualitas, boleh mungkin ke sini ya. Nih. Terus apalagi nih?
Ini Australia. Ada nih psychology. Nah, ini saya nggak tahu apa maksudnya psychology. Mungkin ya apa? Ini coba nih. Bilingual Journal of Environmental Psychology. Oh, psikologi lingkungan. Wow. Oh, udah pindah ke SAGE ini ternyata. Sejak 2024. Oh, berarti kalau Anda mau submit artikel ke ini ya, psychology, Anda harus pindah teman-teman ke sini ya. Coba kita lihat. Psychology. SAGE. Ini SAGE ya. Anda boleh baca SAGE karena Anda orang Indonesia, tapi kalau yang betul bacanya ya SAGE ya. Oke, mana dia? Oh, ini dia. Sebentar, berarti harus ke sini dulu. Nah, ini udah pindah ke sini ya. Jadi psychology itu sudah pindah ke SAGE Journal. Nah, kayaknya kalau Anda bidangnya psikologi lingkungan, itu bisa ke jurnal ini ya, karena tidak spesifik, bisa kemana-mana. Sebentar, apa tadi? Psychology. Oh, Q3 ternyata. Tapi masih bagus ya, Q3. Apalagi penerbitnya SAGE. Yang sebelumnya di Taylor and Francis. Kalau ini apa? Scopusnya. Psikologi itu banyak banget jurnalnya. Aduh, kalau mau di data ya, banyak banget itu, Mas. Ini psikologi juga kan? Nih. Ini Q1 ternyata, Psychology and Sexuality. Terutama di luar negeri itu kan apa ya? Karena LGBT itu loh, teman-teman ya. Jadi makanya banyak jurnal tentang psikologi dan seksualitas. Karena aduh, saya nggak tahu kenapa ya LGBT itu sangat kuat sekali melawan kenyataan biologis. Itu yang saya psikologi dan biologis ini kan entah bisa berhubungan atau tidak gitu ya. Tapi kalau secara biologis Anda itu laki-laki, terus secara psikologi Anda menganggap diri Anda itu perempuan, ini saya belum ketemu ini. Gimana cara berdamai dengan teman-teman yang ada di LGBT ya. Tapi banyak di luar negeri itu sudah mulai terbuka sekali ya. Jadi transgender maupun LGBT itu sudah menjadi kemakluman, dan orang menikah sesama jenis itu sudah dilegalkan ya. Nah, ini banyak ya, kalau Anda research interestnya di sini boleh ya. Menarik sekali. Kalau di Indonesia kan masih tabu ya pembahasan tentang LGBT, karena belum begitu diterima oleh masyarakat. Nah, ini boleh diangkat ya. Kemarin ada salah satu profesor orang Indonesia yang menjadi profesor di Amerika, itu membahas tentang perspektif ya siswa-siswa sekolah terhadap LGBT ya. Nanti ya. Oke, ini saya baca dulu komentar teman-teman. Kalau di Indo emang agak rancu, Bang. Oh ya. Ini nggak tahu Mas Zek, yang rancu apa maksudnya? Apa? Oh ya, bentar ya. Kartu. Ini ya. Perbedaan pada terapi. Oke. Oh, membahas ini ya, perbedaan psikiater dengan psikologis ya. Oke, psikiater dari spesialis kedokteran. Oke. Oh, jadi psikiater itu harus ini ya, lulusan kedokteran ya. Pengobatan menggunakan terapi dan obat. Oke. Paling barometer pembeda adalah secara jenjang kependidikan. Oke. Oh, mungkin membahas itu ya, perbedaan psikologis dengan psikiater. Sedangkan psikolog, oke. Psikologis itu psikolog ternyata ya. Adalah profesi dari psikologi seperti nurse dari keperawatan dan pengobatan. Oh gitu. Jadi kalau psikiater itu harus lulusan kedokteran ya. Kalau psikolog itu bisa dari lulusan psikologi. Mungkin gitu ya, keperawatan. Oke.
Ini dari Bujang Pejalan. Bang, kenapa bagian humaniora jarang ada yang Scopus? Nah, ini humaniora yang mana? Tadi kan saya sudah bilang kalau Scopus kalau bidang sosial itu banyak yang Scopus, banyak yang free APC, gratis, Mas. Ya, ini humanioranya apa dulu ya? Mungkin coba ini kayaknya ada lah kata-kata ini banyak, Mas, ya. Kalau yang psikologi, Mas, ada School Psychology Review, The Irish Journal of Psychology. Nah, ini kita harus mungkin terutama ya kalau ada jurnal yang menyematkan ya di namanya tersemat nama negara atau bangsa, itu kita harus cross check ya lebih dalam apakah jurnal ini spesifik pada konteks negara atau bangsa tersebut, atau bisa menerima konteks artikel-artikel konteks negara lain. Ya, itu harus dicek ya. Kalau enggak, ya kita terancam di reject ya. Oh, ini ternyata jurnal ini sudah pindah ke sini ternyata ya. Psychological Society of Ireland. Nah, oke, sudah tidak di Taylor and Francis. Wah, ini malah nggak bisa. Oke, ya. Jadi jurnal ini sudah tidak diterbitkan oleh Taylor ya, teman-teman ya. Tapi beberapa artikelnya dari tahun 2016 ke belakang itu masih ada ya, masih ada di Taylor. Kalau ini masih aktif ini di Taylor School Psychology Review. Wah, ini menarik. Kalau Anda ingin menulis artikel review, boleh ke sini nih. Ya, asik ini. Teman-teman, psikologi banyak sekali. Nah, sekarang kita coba, ini berarti mau beralih ke humaniora atau gimana? Saya pending dulu, Mas, ya untuk humaniora, nanti kita cek lagi ya. Banyak kok, humaniora itu banyak yang Scopus. Tergantung humaniora apa dulu. Terapi seperti terapi perilaku dan sebagainya dan alat tes psikologi untuk asesmen lanjutan. Oke. Ya, terima kasih, Mas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk psikologi ini, teman-teman? Sebelum saya beralih ke humaniora. Humaniora itu banyak ya. Kan yang berhubungan dengan manusia, humaniora. Konseling. Saya nggak tahu, kayaknya kalau mau bergabung live ini bisa deh. Coba ya, teman-teman ya. Kalau mau bergabung live. Kayaknya bisa. Saya karena follower saya udah lebih dari 1000, jadi bisa multi-guest ya. Pak, jurnal review itu maksudnya hasil dari literatur, bukan penelitian ya, Pak? Ya, betul. Jadi review itu ya, ini contoh ya, coba kita cek. Coba satu dulu ya. Atau ini lebih jelas lagi. Ini ya, contoh systematic review. Ya, ini dia juga systematic ini juga review deh kayaknya. Oh, bukan. Ini empiris ini. Karena ada interviewnya. Oke, yang ini aja. Ini jelas-jelas nih. Systematic review. Ini Mas contoh ya. Ini coba. We conducted a systematic documentary content analysis of state laws and state education agency (SEA). Disciplinary guidance from all 50 states. Ini dari Amerika ini. Zero tolerance. Oke, most state laws. Only 9 states. Oh, berarti dia ini bukan review literatur ya. Dia review dokumen-dokumen regulasi ya, undang-undang itulah. Kalau di Amerika Serikat itu kan setiap negara bagian itu punya undang-undang sendiri-sendiri ya. Atau kalau di istilah di Indonesia itu peraturan daerah gitu. Nah, jadi dia reviewnya review peraturan daerah, bukan review literatur. Kalau literatur coba kita cek ya. Kayaknya ada lah. Karena jadi ini teman-teman kalau mau digarisbawahi ya atau dicatat, kalau ada jurnal di belakangnya ada kata-kata reviewnya, itu kemungkinan besar dia menerima artikel-artikel review. Artikel-artikel review itu ada banyak ya. Di antaranya mungkin ya, coba satu kita cek dulu. Yang saya dan I recall itu sering ajarkan adalah artikel yang disebut dengan
Artikel book review, coba ada nggak di sini? Oh, dia kayaknya tidak menerbitkan artikel book review kayaknya. Atau coba kita cek lagi ya. About this journal. Editorial board. Ini editornya Shane dari Amerika Serikat ya, dari Amerika, US, University of California. Ya, kayaknya dia tidak menerbitkan book review. Jadi artikel-artikel book review itu diantaranya yang pertama adalah artikel book review. Jadi artikel yang mereview buku itu ya, itu artikel book review. Terus ada artikel yang kedua adalah artikel literature review. Review literatur ya, jadi mereview atau menganalisis, menguji hasil-hasil penelitian dari artikel-artikel penelitian sebelumnya. Nah, itu Mas ya. Jadi saya belum ketemu contohnya di sini. Yang literature review. Ini nih, a review of the literature. Ya bahasanya kadang ya literature review, kadang dibalik ya. A review of the literature. Nih, coba. With implications for school-based interventions and school psychologists. Ya, ini kan tentang ini ya, psikolog sekolah. Psikolog sekolah itu kalau di kita istilahnya guru BK. Nah, ini saya perlu menggarisbawahi ya. Ini school psychology, psikologi sekolah. Artinya ya praktek psikologi ataupun kenyataan psikologi siswa ya, siswa berarti. Ini hubungannya dengan anak-anak sekolah. Ya, jadi anak-anak sekolah itu sebagai target psikologinya, psikologi treatment ya, atau bahasa Indonesianya apa ya? Perlakuan psikologis ya, atau gimana lah. Pokoknya itu ya. Terus psikolog sekolah. Kalau dalam konteks kita ya guru-guru BK. Ini menarik Mas. Ya. School psychologist. Ya, kalau mau menulis artikel berbasis literatur, review literatur, bisa dikirim ke jurnal ini. Nih coba, dia cuma mereview 54 artikel. Nih publication itu artinya artikel ya. Nah, terus diidentifikasi gap-gap penelitiannya dan seterusnya. Gitu Mas ya. Oke. Apalagi ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Silakan. Ini ada 4 orang, 6. Naik turun ya pemirsanya. Kita tinggal 3 menit lagi. Coba sambil nunggu ya. Pertanyaan dari teman-teman dari psikologi. Ini kita membahas humaniora. Humaniora itu kalau dalam bahasa Inggris itu humanities. Coba ada nggak jurnal humanities? Aduh, harus dari sini berarti. Humanities. Nah ini nih, ada pertanyaan dari Mas Buronan ya. Kalau menulis artikel seperti itu apa harus jadi dosen? Nah, kalau di Indonesia, itu terutama Sinta ya, di konten-konten saya, di video-video saya sebelumnya membahas dan mengkritisi indeksasi Sinta itu kalau menulisnya mungkin tidak harus dosen ya. Makanya mahasiswa S1 S2 itu kan disuruh nulis artikel dan terbit di jurnal itu kan, karena memang untuk terbitnya itu nggak wajib dosen. Cuma kalau ingin memiliki akun Sinta dan tercatat gitu ya sebagai penulis Sinta, kita harus dosen kalau di Sinta itu. Ya. Itu jelas waktu kita mau membuat akun Sinta itu diminta NIDN ya, NIDN nomor induk dosen nasional. Nah, itu kan kalau kita yang bukan dosen nggak bisa kalau di Sinta. Tapi untuk terbit artikelnya di jurnal Sinta bisa.
Itu yang saya kritisi ya dari Sinta. Terus kalau Scopus ya, Scopus itu untuk memiliki ID Scopus, ini contoh ya. Ini teman-teman banyak sih sebenarnya meragukan kepakaran Scopus saya. Ya, harap maklum ya. Saya juga masih belajar. Eh, prinsip saya itu kalau mau dibilang ya teman-teman ya. Anda mungkin kalau Muslim tahu dengan dalil ini. Balighu anni walau ayah gitu ya. Jadi sampaikan walaupun satu ayat. Nah, gitu. Saya suka berbagi teman-teman. Saya kalau punya sesuatu, punya apa saja ya yang bisa dibagikan ke orang lain itu saya kepingin saya bagikan. Karena apalagi ilmu. Ilmu itu saya melihat teman-teman ini baik mahasiswa S1, S2 atau bahkan dosen sekalipun ya, itu kayak apa? Keilmuan tentang publikasi, tentang meneliti itu kok masih kurang ya. Dan juga kadang masih salah kaprah, banyak yang salah kaprah. Itu makanya saya membuat ini ya, live kelas peneliti seperti ini kan tujuannya itu. Nah gitu. Meskipun saya kalau ditanya ya Scopus saya berapa gitu, ya silakan dicek. Memang nggak banyak. Nih. Yang terdaftar di Scopus ID itu baru satu. Ya. Ini sebenarnya mau saya tutup ini ya, tapi ya sudah. Oke, jadi baru satu memang. Yang masuk ke ID Scopus. Tapi kalau yang masuk ke WOS, ya alhamdulillah lumayan banyak ya. Nah, ini coba kita lihat. Web of Science. Bentar. Publons ya. Kalau apa mau mengetahui publikasi WOS kita, itu kita bisa ke Publons, bisa ke Web of Science ini ya. Nah, ini ada yang tanya, tiap hari live Pak? Tidak Mas. saya jadwalnya setiap ini setiap Senin saja ya. Biar saya ada waktu istirahat. Karena saya live mengajar seperti ini aja kadang harus istirahat seharian ya. Sisanya saya harus nulis ya, saya harus mengisi kelas-kelas ini ya. Jadi saya ada kelas-kelas peneliti juga teman-teman, tapi yang mohon maaf itu berbayar ya. Jadi itu yang intensif ya. Jadi teman-teman kalau ingin didampingi oleh saya menulis artikel, ini kebetulan saya ada 2 kelas yang saya buka, kelas Systematic Literature Review dan yang kedua adalah pendampingan artikel kualitatif itu Mas. Ya jadi saya harus bagi-bagi waktu. Saya live-nya kalau untuk live TikTok terutama kelas peneliti ini sehari seminggu saja. Ya. Jadi dicatat aja ya kalau perlu disimpan ya. Oke, ini kok nggak bisa masuk ya. Bentar. Ya intinya kalau di WOS itu saya lumayan banyak ya. Kalau di Scopus ID baru satu yang masuk. Tapi kalau Anda mau ngecek artikel saya di Teller and Francis lumayan lah ya. Silakan nanti dicari nama saya di sini. Nah, ini ada 20 ya di Teller and Francis. Dan ini rata-rata artikel book review, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi Anda kalau saran saya kalau mau menerbitkan artikel di jurnal-jurnal Scopus, awali dari book review karena ini nggak terlalu sulit. Itu sih ya. Jadi ya kalau Anda nggak mau belajar ke saya pun juga nggak masalah ya. Nggak apa-apa. Karena intinya saya suka berbagi saja teman-teman ya. Kalau Anda meragukan ya skip aja. Oke, jadi begitu teman-teman. Humanities ya, tadi humaniora. Ini humaniora itu karena banyak ya. Ini seni, coba ya. Tentang seni. Ini ada jurnalnya. Critical Arts. Kalau sudah ada kata-kata open select berarti dia ada free APC-nya. Ini kan seninya seni apa nih coba? Oh, ini budaya ya, tentang society masyarakat dan seni melalui komunikasi politik, melalui antropologi visual ya, dan studi budaya. Ini kan orang-orang antropologi ya. Anda kalau di antropologi dan terutama seni, nah ini
Dia nerima book review loh teman-teman. Bagus ya, dicoba Anda ke Critical Arts ini. Orang Indonesia ada nggak? Ini kayaknya belum ada nih Indonesia nih. Ya, nah, coba ke sini. Ini terutama yang seni ya. Kalau Anda bukan seni, mungkin tetap boleh. Coba kita lihat Critical Arts itu. Q1 dia. Ya. Meskipun SDR-nya masih agak rendah 0,28 dia Q1 ya. Q1 kan bagus. Anda kalau award di LPDP ya itu bisa cair 25 juta. Nah, ini review of communication. Kalau yang jurnal yang menggunakan kata-kata humanities kayaknya nggak ada ya, kayaknya. Nah, ini nggak ada kayaknya. Jadi harus jelas dulu ya, humanioranya humaniora seperti apa. Saya tadi sebenarnya tertarik ini teman-teman, membahas, saya kan banyak juga teman-teman yang bidangnya ini teman-teman. Apa? History. History ya. Bidangnya sejarah. Nah, ini kan kalau ditanya mahasiswa lulusan prodi sejarah itu jadi apa sih gitu ya. Nah, ini ya. Ya, kalau tidak sejarah ya pendidikan sejarah. Kalau pendidikan sejarah kan masih jelas ya. Nanti lulusnya jadi apa ya. Yang pasti jadi gurunya guru sejarah. Tapi kalau yang murni sejarah, bidangnya sejarah itu jadi apa ya? Nah, saya mau membahas ini teman-teman prodi sejarah. Kapan-kapan ya. Insya Allah mungkin kalau ada yang tertarik ya Senin depan kita bahas. Itu sih teman-teman ya. Ini waktunya sudah habis. Apa ini? Oh, ini ada yang tanya. Oke, karena ketika publikasi ada ditanya institusi. Oh ya. Kalau tentang institusi teman-teman, sebenarnya bisa kok kita independen ya. Ya kalau di Taylor and Francis setahu saya memang tetap kita harus mengisi institusi kita ya. Saya kebetulan, saya kalau ditanya institusi saya apa, saya kan saat ini belum tidak punya home base ya. Saya kalau ini teman-teman tanya, saya ini kerjanya apa? Kerjanya ya seperti ini ya. Saya freelance saja. Saya kerja lepas ya. Membuat konten-konten YouTube, konten-konten TikTok ya. Terutama di bidang penelitian dan publikasi. Terus saya juga kebetulan memimpin sebuah komunitas profesi peneliti di bidang keilmuan pendidikan bahasa. Nah, itu juga profesi saya. Terus kalau dosen, saya saat ini belum bekerja lagi sebagai dosen ya. Kalaupun bekerja ya freelance juga ya. Jadi saya mengajar dosen-dosen. Nah, begitu kira-kira. Jadi mengajar terutama bagaimana menulis artikel publikasi itu sih. Dan itu freelance ya. Jadi tidak tetap, tidak digaji setiap bulan ya. Nah, tapi kalau untuk menulis artikel saya tergantung artikelnya artikel apa. Kalau bidangnya pendidikan bahasa saya pakai ini ya, afiliasi organisasi yang saya pimpin yaitu IRECOL, Indonesian Researchers for Language Learning and Teaching ya. Ini kalau bidangnya pendidikan bahasa. Kalau bidangnya umum terutama yang sosial, saya menggunakan afiliasi ini ICSSR, yaitu ini lembaga yang saya buat, belum resmi sih sebenarnya ya, nanti mungkin suatu saat akan saya resmikan, yaitu Indonesian Center for Social Science Research, ICSSR. Nah, saya sering pakai ini. Ini contoh ya, coba di mana ya saya pakai ICSSR ya. Kalau di sini saya pakai apa? Ya. Oh, ini masih pakai kampus lama. Ini kayaknya. Ini saya pakai ICSSR. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi saya buat lembaga ini untuk mengakalin ini sih. Jadi kolom-kolom profesi ya atau institusi.
Nah, jadi saya pakai ini, Indonesian Center for Social Science Research. Ini belum resmi ya, belum ada SK Kemenkumhamnya, belum ada ininya. Oh, apa ini ketutupan layar? Layar apa maksudnya? Ini ya. Oh, ini Mbak Laila. Nah, ini baru mau berakhir, baru rame yang nonton. Oke, saya kasih waktu sekitar ini ya 30 menit lagi ya, atau 21 menit lagi teman-teman. Ini karena baru banyak yang bergabung. Sampai setengah 11 saja ya. Ini saya udah ngoceh dari tadi dari jam 10. Pokoknya teman-teman kalau tertarik mau bergabung di live saya, dicatat aja setiap Senin jam 9 ya. Saya insya Allah selama tidak ada uzur, saya akan live ya. Ya, jadi saya pakai ini Mas Buronan ya. Saya pakai ICSSA. Kalau bidangnya bukan bidang pendidikan bahasa. Nah, ini kan bidangnya bidang apa ini? Politik ya. Oh ini administrasi publik ya. Makanya saya pakai ini bidang sosial terutama. Saya kalau bukan bidang sosial saya nggak berani jadi co-author ya. Oke, ini coba ya Mbak Laila ya. Saya baru mau skripsian, masih bingung banget mau riset sesuatu. Jurnal manajemen ya. Ini nanti saya catat dulu ya teman-teman ya. Ini yang insya Allah untuk Senin selanjutnya ya, untuk Senin depan. Kalau untuk tanya jawab aja boleh ya. Nih Mbak Laila apa bidangnya? Nih coba Pak Buronan, Pak, kalau saya nggak punya latar belakang seperti itu kayaknya nggak ada harapan. Nggak juga Mas. Jadi apa ya? Kalau nggak salah kita ada gini deh. Kalau teman-teman yang nggak punya latar belakang ya, mungkin tidak punya bukan mahasiswa lagi. Kalau mau pakai apa sih? Mama lagi kerja saya. Kerja di sekolah. Sekolah SMA. Ya, Papa kerja dulu, Abang nonton dulu. Nonton dulu ya. Ya, kalau mau pakai ini aja ya, pakai afiliasi saya. Nanti kalau Anda mau bergabung di sini ya, jadi biar nggak terlalu ini ya, silakan bergabung di Indonesian Center for Social Science Research ICSSR. Nanti kalau sempat saya bagikan ya linknya ya. Masalahnya di TikTok itu nggak bisa membagikan linknya. Nanti japri aja, Pak, saya mau bergabung di ini lembaga Bapak namanya ICSSR ya. Jadi terutama ini bidangnya harus sosial teman-teman ya. Jadi pakai aja afiliasi saya untuk teman-teman yang tidak punya ini ya afiliasi. Tapi syaratnya bidangnya sosial. Sosial itu ya banyak. Ini masih apa? Psikologi masuk psikologi, administrasi bisnis masuk sosial ya kan. Terus apa ini namanya manajemen masuk sosial ya. Kalau sosial masuk. Kalau kedokteran, nah, kalau Anda bidangnya kedokteran ya jangan ya, nggak pas. Ya, atau bisa juga, asal artikel Anda itu ada irisan dengan sosialnya ya. Nah, gitu Mas ya, untuk Mas Buronan pakai aja ICSSR itu sebagai afiliasi Anda. Saya baru mau administrasi bisnis. Nah, ini buat adik-adik ya, teman-teman yang S1, S2, siapapun, S3 juga sekalipun, yang belum memiliki atau belum tahu mau meneliti tentang apa, baca jurnal. Ya, ini teman-teman adik-adik semuanya, Mbak Laila, baca jurnal ya, untuk mencari inspirasi. Paham ya? Nah ini, coba administrasi bisnis. Nah, coba kita cek. Ada apa saja di Taylor and Francis dan jurnal-jurnal di sini ya. Berarti business administration ya. Business administration. Banyak lah administrasi bisnis ya. Itu jurnalnya banyak. Alhamdulillah.
Ya, teman-teman yang mau ini ya, bidang-bidang lain yang mau dibahas, yang mau dibahas juga di kelas saya, di kelas atau di live ini waktunya sudah selesai sebenarnya. Jadi mungkin saya tidak bisa membahas lagi untuk bidang lain ya. Jadi silakan japri aja ke DM aja ke YouTube TikTok saya. Nanti saya catat dan insya Allah saya atur jadwalnya ya di live-live selanjutnya ya. Biar apa biar bisa efektif nanti pembahasannya. Oke, ini Mbak Laila ya. Untuk bidang business administration. Oke, administrasi bisnis ya. Ya mungkin terutama karena bidang ini Jadi kalau di luar negeri teman-teman, tidak ada bidang keilmuan yang single ya. Dia seringkali beririsan kayak gitu. Ini contoh, ini kan artikelnya tentang administrasi bisnis ya. Tapi karena dia beririsan dengan bidang medis ataupun addiction itu candu atau alkohol, ini alkohol ya. Jadi beririsan dengan bidang medis atau psikologis ya, maka bisa masuk ke sini ya, jurnal tentang candu. Nah ini udah pindah ke sini ternyata, substance use and misuse ya. Nah ini kan sebenarnya bukan tentang bukan administrasi bisnis. Ini kan tentang tentang obat-obatan, ini farmakologi ya kan, farmasi. Nah, tapi karena meskipun penelitiannya tentang administrasi bisnis tapi bersinggungan dengan medis, maka bisa masuk ke jurnal ini ya. Tapi kita cari yang murni ya. Kita cari yang murni bisnis saja. Nih, Journal of Teaching in International Business. Berarti administrasi bisnis itu bisa masuk ke ranah ini ya, bisnis ya. Bisnis itu payung besarnya. Nah, ini Mbak Laila ya, bisa ke sini. Cuma ini ya, Journal of Teaching in International Business. Ini kalau mau kita cek Scopusnya. Coba kita lihat. Scopusnya berapa? Q2. Wah, ini lumayan tinggi ya. Q2. Bagus berarti. Nah, saya mau bilang begini. Karena ada kata-kata teachingnya, artinya dia tidak murni bisnis. Ya. Jadi lebih kepada pendidikan bisnis. Nah, gitu. Nanti boleh dibaca-baca ya. Dibaca-baca aja dulu. Cari cari inspirasi ya, Mbak Laila. Jadi tapi karena dia bisnisnya bisnis internasional, saya nggak tahu ya apa Mbak Laila bisa atau sanggup membahas tentang bisnis internasional. Jadi coba dibaca-baca dulu aja ya, dibaca-baca untuk mencari inspirasi. Terus coba business administration ya, yang spesifik itu nggak ada kayaknya. Ini public versus business administration. Ya, yang spesifik nggak ada, Mbak. Dan ini pun yang muncul itu jurnal-jurnal pendidikan bisnis. Oh, ini ya, pendidikan bisnis. Gak apa-apa ya. Kalau jurnal kayak gini ya, ini kan pendidikan bisnis itu kan nggak mungkin di sekolah ya. Mana ada siswa sekolah SMA aja diajarin bisnis. Paling ya pelajaran atau mata pelajaran ekonomi gitu ya. Tadi website apa Pak tentang Q? Oh ini. Jadi kalau mau lihat Scopus jurnal ya, Kiki itu Simago namanya. Ya, Simago bisa, Scopus juga bisa. Ya. Jadi kan ada ini namanya Scopus. Ya. Scopus itu ada websitenya teman-teman. Ya, bisa ke sini, bisa ke Simago ya. Simago itu penampakannya kayak gini teman-teman. Ini coba. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini SJR, Simago Journal and Country Rank. Ya. Ini ya kalau mau lihat-lihat Scopus atau key dari sebuah jurnal.
Kalau saya biar cepat langsung aja ke Google, terus tulis nama jurnalnya ditambah Simago. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dan langsung muncul jurnal-jurnal lain yang terindeks Scopus dari penerbit lain ya, kayak gini. International Education. Ini Q1, tapi mungkin penerbitnya lain ya. Coba kita cek. Aduh. Gini aja ya. Nah, ini SAGE ya. Jadi jurnal ini penerbitnya SAGE. Oke, sampai mana tadi? Ya, jadi jurnal yang khusus tentang administrasi bisnis itu nggak ada, Mbak. Ya, mungkin kalau Anda mau ya pakai kata kunci. Ini coba. Ya, kalau yang kata kunci business administration itu kan, itu ranahnya tentang ini, pendidikan bisnis gitu. Ya. Jadi mending ini, pakai kata kunci bisnis saja. Nanti kan tergantung juga Anda mau meneliti tentang apa ya. Saya kalau memahami administrasi bisnis, artinya kan topik-topik administrasi di perusahaan, ya enggak? Nah, jadi administrasi, MA itu apa? MA, Master of Administration, ya administrasi ya. Nih ada business history ya, sejarah bisnis. Oh. Ini Anda mungkin bidangnya apa ini, sejarah, tapi bingung mau sejarah apa. Nah, ini bisa Anda ke sini nih, sejarah bisnis. Ini kayaknya bagus ini, coba kita cek. Oh, Q1. Wah, ya, sejarah bisnis. Nah, sejarah kan ada banyak macamnya. Anda bisa ke sini ya, sejarah dengan bisnis. Nah, ini mungkin kalau Anda prodinya prodi sejarah ya, mau menulis artikel di jurnal ini ya, Business History, itu Anda berkolaborasi dengan mahasiswa di bidang bisnis ya. Ini ya untuk Mbak siapa? Nah, mungkin kalau yang dimaksud administrasi itu sama dengan manajemen, Anda mungkin bisa masuk ke manajemen bisnis ya. Kayaknya banyak deh manajemen bisnis. Nah, ini ya Mbak Laila. Ini saya masih menjawab ini ya, pertanyaan dari Mbak Laila dulu ya. Ini bisa ke sini nih. International Studies of Management and Organization. Wah. Ini ya Mbak Laila ya, dicoba ini, dibaca-baca. Ya, kalau yang dimaksud dengan administrasi sama dengan manajemen ya. Coba kita cek. Kayaknya sih Q1. Oh enggak, Q3. Tapi kan masih bagus Q3 ya. Q3 juga bagus. Gitu dulu ya Mbak Laila untuk pertanyaannya. Oke, masih ada 7 menit lagi. Dibaca-baca ya Mbak Laila jurnal-jurnal yang tadi untuk mencari inspirasi. Nih, coba mungkin saya pandu sedikit ya. Jadi cara mencari inspirasinya kita coba baca current issue ya. Nah, kalau bisa kita membaca artikel itu yang terbaru-baru ya. Karena kalau yang lama-lama ya buat apa juga ya, udah ketinggalan zaman. Ini masih sangat baru sekali, 2024. Nih coba. Power and Organization ya. Jadi Anda nanti ini artikel ini membahas tentang power, kekuasaan, kekuatan dan organisasi. Organisasi ya termasuk manajemen, termasuk administrasi ya kan. Ya, how organization types link to power relationships. A state of the field. Ini nggak tahu ini. A state of the field ini tentang apa ya? Ini menarik ya. Kalau administrasi di perusahaan itu kan kita pasti ada isu tentang power ya.
tentang kekuasaan, kekuatan. Oh, kan ada ini, ada apa namanya, relasi power namanya. Ini ya. Jadi ada teori tentang relasi power. Power itu ada atasan, ada bawahan. Oh, ini menarik Mas ya. Apa Mbak Laila? Kalau Anda mau membahas tentang ini. Jadi bagaimana hubungan antara bos dengan karyawan. Oh, gitu. Atau atasan dengan karyawan. Ya, kalau bos kan yang punya perusahaan. Kalau atasan kan berarti ya seperti apa, kepala HRD dengan pegawai HRD. Ya, gitu itu ya. Ini menarik ini ya, isu tentang ini. Atau yang lain apa? Ini ada tentang training. Wah, ini tentang pelatihan. Nah, pelatihan apa ini? Pelatihan cross cultural, pelatihan lintas budaya kepada karyawan. Nah, ini juga menarik ya. Banyak. Silakan nanti dibaca-baca ya, Mbak Laila ya. Oke, ada lagi? 5 menit lagi. Administrasi publik banyak Mas. Ya, Mas Anto, public administration. Ini saya tampung dulu ya. Untuk topik-topik yang lain. Ya, tadi ada jurnal manajemen, administrasi publik. Kak, saran judul tesis untuk manajemen pemasaran. Manajemen. Ya, kalau judul tesis maupun skripsi teman-teman, adik-adik semua ya, silakan dieksplorasi di jurnal-jurnal dulu ya. Jadi cari inspirasi. Kayak tadi Mbak Laila sudah saya kasih saran. Ini ada tentang power relation ya. Jadi isu tentang relasi kekuasaan atau kekuatan yang ada di sebuah perusahaan. Nah, itu boleh. Ini kalau manajemen pemasaran ya tinggal dicari apa tadi ya, berarti masih sama ya, manajemen pemasaran dengan manajemen bisnis kan sama atau enggak? Coba marketing ya berarti ya, pemasaran. Marketing manajemen. Oh, ada ternyata ini. Oke. Secara subjek dia ada. Ini coba marketing management. Nah, berarti bisa ke jurnal ini ya. Journal of Relations Management. Nah, ini coba dibaca-baca, Dek ya. Siapa nih? Bintusal. Dibaca-baca untuk mencari inspirasi. Nanti tinggal disesuaikan Anda tertarik nggak dengan topik yang ada di sini. Ini contoh ya. Mediasi peran apa ini? Cost switching perceived ya. Ini silakan coba dibaca-baca lagi ya. Saya nggak tahu istilah-istilahnya. Oh, ini customer loyalty. Loyalty itu apa? Kesetiaan customer ya. Kesetiaan pelanggan. Nah, ini boleh Anda di bidang pemasaran ya. Manajemen pemasaran. Bagaimana menjaga loyalty dari customer. Ya enggak? Pelanggan. Menjaga pelanggan ini biar tetap kepada kita. Nah, itu menarik loh. Ini bidangnya marketing ini. Kalau mau. Saya juga jelek-jelek begini juga praktek dan juga belajar marketing, teman-teman. Ini kan saya marketing juga nih yang saya lakukan. Marketing itu juga berdekatan dengan branding. Nah, branding itu banyak sekali bentuknya. Nah, yang saya lakukan saat ini adalah personal branding. Kenapa? Karena ya menurut saya sebelum saya memasarkan atau menjual produk atau sesuatu seperti ini ya, saya kan ada produk namanya kelas peneliti berbayar ya, yang intensif seperti tadi. Nah, itu sebelum saya menjual itu saya jual diri saya dulu. Ya, personal branding itu tadi. Ya, teman-teman. Nah, ini boleh ya. Jadi bagaimana menjaga loyalty dari customer. Nah, kalau saya ya dimulai dari itu tadi. Kepercayaan itu harus dijaga ya. Itulah tentang manajemen pemasaran ya. Kalau tadi ada yang tanya jurnal manajemen ya. Manajemennya manajemen dulu apa Mas? Atau Mbak tadi ya. Itu bisa coba dicek lagi, dicari ya. Kalau manajemen aja kan banyak tadi jurnal-jurnalnya.
Nah, ini teman-teman yang lain kan udah manajemen pemasaran, manajemen apa itu namanya, marketing pemasaran, bisnis ya. Nah, ini logistik and management. Nah, ini kalau bidangnya manajemen logistik, ini juga menarik, banyak sekali. Oke, apalagi teman-teman? Ya, jadi kalau Anda belum kepikiran judul skripsi, ya, judul ataupun topik penelitian apapun, baca jurnal ya. Itu untuk mendapatkan inspirasi. Apalagi nih, social media analytics and sentiment analysis. Ya, nanti ya Mas ya, Mas Hilman ya. Pokoknya teman-teman kalau tertarik belajar lagi dengan saya secara live, ini gratis ya live itu. Tapi kalau yang intensif nanti ada kelas sendiri. Nih coba kalau teman-teman tertarik aja ya, izin saya promosi sedikit. Nah, jadi bisa ke sini teman-teman. Jadi saya punya kelas ini namanya. Kelas pendampingan artikel kualitatif. Ya, boleh kalau Anda mau bergabung, ini masih dibuka pendaftarannya sampai tanggal 9 ya. 9 Agustus. Ini yang kualitatif. Terus kalau yang SLR yang tadi ya Mas siapa? Yang Mas Buronan ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kalau mau menulis artikel SLR ya. Jadi ini bukan penelitian. Ya, iya penelitian juga sih, cuma basisnya adalah literatur ya, atau kita menganalisis atau menguji literatur yang ada. Nih kalau mau bergabung ya. Nah, ini yang saya lakukan adalah produk marketing, nah gitu ya. Pemasaran produk tapi melalui personal marketing. Kalau Anda bidangnya marketing ya. Oke, apalagi tadi? Ya, yang manajemen tergantung manajemennya apa ya, Mas Mbak ya. Terus yang sosial media nanti ya. Sosial media ini berarti komunikasi kayaknya. Terus apa? Free APC untuk SLR. Oh, di ILT banyak Pak Tri ya, banyak sekali. Nanti ya kalau SLR itu bisa kemana ya? Kayaknya ke Asia TOEFL bisa ya. Asia TOEFL Journal bisa ke sini. Ini Pak Tri ya. Itu free APC. Journal of Asia TOEFL. Terus apa lagi? Administrasi publik ya kapan-kapan ya. Jurnal Skop yang gratis. Banyak administrasi publik, banyak yang gratis. Ini linknya apa Pak? Link apa ini? Behavioral Finance ya. Nanti ya insya Allah. Manajemen aja Pak. Waduh. Manajemen aja itu gimana ya? Ya ini banyak ya. Jadi nanti silakan, siapa ini? Saya nggak tahu namanya. Jurnal tentang manajemen itu banyak. Ini tadi yang manajemen logistik ya. Itu ada di situ tadi. Yang tadi manajemen bisnis. Ada juga apa lagi? Ya banyak. Silakan dibaca-baca. Saran saya nih adik-adik dan teman-teman semuanya ya, eksplorasilah Taylor and Francis. Ini coba ya, saya bisa nggak ngirim link ke sini? Taylor and Francis ini, ya. Ini nggak tahu bisa di klik apa nggak ini? Oh, di sini nggak bisa ya. Ya, manajemen organisasi. Ya, ya. Jadi bisa organization management. Ya, mungkin organisasinya apa juga ya? Karena perusahaan itu juga organisasi. Oh, ini organization management. Ini construction management. Oh ya, ini manajemen organisasi di konstruksi. Ini menarik ini. Ya, silakan dibaca-baca dulu. Terus Anda maunya manajemen apa gitu ya. Nah, tinggal nanti disesuaikan. Kalau ini kan construction management, mungkin artinya manajemen di perusahaan konstruksi ini ya.
construction industry. Konstruksi itu apa ya? Kalau perusahaan ya bangunan ya, yang bangun apa rumah, gedung itu kan konstruksi namanya. Nah, bisa ke sini. Oke, teman-teman, adik-adik semuanya, saya kira cukup itu dulu. Nanti Senin depan kita lanjut lagi. Silakan bergabung ya, dicatat dan kalau perlu dibuat ininya alarmnya setiap Senin jam 9 pagi. Ya. Mungkin yang masih kuliah ya kuliah dulu, terus dan yang pasti ini nanti rekaman dari live ini akan saya upload di YouTube saya ya. Silakan di-subscribe ya YouTube saya dan insya Allah rekamannya ada di sana semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.